Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tarmizi dengan NIM D1C124006. Dari program studi Teknologi Industri Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan menjawab 10 pertanyaan soal esai dari mata kuliah Rekayasa Proses dengan dosen Ibu Yernisa. Di mana soal pertama yaitu analisis reaksi dari 6 topik reaksi yang telah dipresentasikan: hidrogenisasi, dehidrogenasi, bleaching, esterifikasi, dehidrasi, dan isomerisasi. Pilih dua reaksi yang menurut Anda paling bertolak belakang atau berlawanan. Jelaskan mengapa Anda memilih kedua reaksi tersebut berdasarkan perubahan struktur molekulnya. Saya di sini memilih dua reaksi, yaitu hidrogenisasi dan dehidrogenisasi, di mana kedua reaksi ini berlawanan. Pada hidrogenisasi sendiri itu proses menambahkan hidrogen ke dalam suatu reaksi, sedangkan dehidrogenisasi yaitu mengeluarkan hidrogen. Saya ulangi, di mana dehidrogenisasi itu pengeluaran hidrogen dari suatu reaksi sehingga reaksi tersebut menjadi berlawanan. Masuk ke pertanyaan kedua, di mana ada katalis. Hampir semua reaksi rekayasa proses membutuhkan katalis. Jelaskan fungsi utama katalis dalam reaksi kimia industri dan berikan satu contoh spesifik katalis untuk topik presentasi kelompok Anda sendiri. Sebutkan topik kelompoknya. Di sini kelompok 5 yaitu saya kelompok 5 kan. Topik yang kami angkat kemarin yaitu dehidrasi. Di sini saya akan menjawab yang pertama yaitu fungsi katalis. Fungsi katalis itu yaitu menyediakan jalur reaksi alternatif untuk mempercepat laju reaksi. Singkatnya, katalis itu membantu mempercepat reaksi. Pada dehidrasi, salah satu katalis yang digunakan yaitu asam sulfat H2SO4, di mana ini digunakan pada reaksi etanol menjadi etana. Di sini asam sulfat berperan membantu melepaskan molekul air. Saya masuk ke pertanyaan ke nomor 3, yaitu hidrogenisasi. Dalam pembuatan margarin, mengapa minyak nabati cair perlu dihidrogenisasi? Jelaskan dampak negatif bagi kesehatan jika proses ini dilakukan secara parsial. Kita langsung menjawab soal nomor 3, yaitu tentang margarin. Itu dari minyak cair berubah menjadi padat. Dari sisi positifnya kita bisa dapat melihat bahwasanya akan mempermudah distribusi dan akan memperpanjang umur simpan produk tersebut. Dan sedangkan dari dampak negatifnya ada perubahan dari lemak cis menjadi lemak trans, yang mengakibatkan perubahan lemak menjadi LDL atau kolesterol yang berdampak pada jantung. Langsung soal nomor 4. Dalam dehidrogenisasi, jelaskan perbedaan antara dehidrogenisasi reaksi kimia dengan hidrogenase enzim. Beri masing-masing satu contoh penerapan dalam industri pangan. Dehidrogenisasi menggambarkan proses penghilangan hidrogen dari suatu senyawa, sedangkan dehidrogenisase adalah enzim yang membantu pelepasan hidrogen dalam suatu sistem biologis. Contoh dehidrogenisasi dalam industri yaitu etanol menjadi asetildehida. Contoh enzim dehidrogenisase yaitu alkohol dehidrogenisase pada fermentasi. Soal nomor 5 yaitu bleaching pada pemurnian minyak sawit mentah CPO. Proses bleaching bertujuan menghilangkan pigmen. Jelaskan mekanisme kerja bleaching aid dalam meningkatkan pigmen tersebut. Apakah reaksi kimia atau adopsi?
Bleaching earth bekerja terutama melalui adopsi. Berarti di sini bukan reaksi kimia. Eh, pigmen Pada proses ini pigmen karotenoid dan klorofil hanya menempel pada permukaan bleaching earth sehingga dapat dipisahkan dari minyaknya. Langsung ke pertanyaan nomor 6, yaitu esterifikasi. Biodiesel adalah produk esterifikasi transterifikasi. Mengapa bahan baku minyak dan asam lemak bebas FFA tinggi harus melalui tahap esterifikasi asam terlebih dahulu sebelum trans transesterifikasi basah? Eh Minyak dengan kadar FFA tinggi itu baru melewati esterifikasi asam karena untuk mengubah FFA ini diubah menjadi ester. Jika langsung diubah ke transterifikasi dengan katalis basah, maka akan terbentuk sabun. Yang akan menurunkan hasil biodieselnya. Langsung ke pertanyaan nomor 7, yaitu dehidrasi. Reaksi dehidrasi alkohol menghasilkan alkena, namun dalam pengolahan pangan istilah dehidrasi sering merujuk pada pengeringan. Jelaskan perbedaan konsep ini agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pada reaksi kimia, yaitu dalam reaksi kimia dehidrasi adalah reaksi pelepasan H2O dari suatu senyawa, misalkan etanol menjadi etana. Dalam pengolahan pangan, dehidrasi berarti proses pengeringan atau mengurangi kadar air bahan tanpa merusak struktur kimia secara keseluruhan. Mungkin langsung ke nomor 8, yaitu isomerisasi. Sirup fruktosa tinggi HFCS lebih manis daripada gula glukosa biasa. Jelaskan peran reaksi isomerisasi enzimatik dalam pengubahan sifat kemanisan tersebut tanpa mengubah rumus molekulnya. Pada HVCS, enzim glukosa isomerisase mengubah sebagian glukosa menjadi fruktosa. Rumus molekul tidak berubah, tetapi hanya susunan atomnya yang berubah, sehingga tingkat kemanisannya dapat lebih manis dari sebelumnya. Pertanyaan ke-9, yaitu kondisi operasi. Pilih satuan topik reaksi, sebutkan 3 faktor operasi, misalnya suhu, tekanan, pH, waktu yang paling kritis mempengaruhi keberhasilan reaksi tersebut. Apa yang terjadi jika faktor tersebut tidak dikendalikan? Di sini saya memilih dehidrasi dan saya akan menyebutkan 3 faktornya, yaitu faktor yang pertama adalah suhu tinggi yang diperlukan agar air itu bisa menguap, tapi tidak terlalu tinggi, hanya batas 100 derajat Celcius. Mungkin jika terlalu rendah, eh, prosesnya akan lebih lama. Jika terlalu tinggi akan menyebabkan penguapan komponen lain, contohnya seperti kandungan vitamin, kandungan gizi, atau kandungan lemak yang ada di dalam produk yang ada di dalam komposisi produk tersebut. Yang kedua yaitu ada katalis, di mana katalis ini seperti asam sulfat sebelumnya yang telah saya sebutkan, mempercepat pelepasan air. Jika jumlah asam sulfatnya kurang, laju reaksinya akan menurun sehingga airnya keluar lebih sedikit. Singkatnya, kalau tidak menggunakan katalis atau katalisnya kurang, laju reaksinya akan melambat. Yang ketiga yaitu waktu reaksi, di mana waktunya harus cukup agar reaksinya berjalan optimal. Jika terlalu sebentar, eh, reaksi akan tidak selesai. Jika terlalu lama, maka reaksi tersebut akan menimbulkan dampak lain atau penguapan lain, tidak hanya H2O yang menguap. Lanjut ke pertanyaan nomor 10, yaitu refleksi pemahaman berdasarkan seluruh materi presentasi teman-teman sekelas. Reaksi manakah yang menurut Anda paling berpotensi dikembangkan untuk inovasi produk pangan di Indonesia masa depan? Jelaskan
alasan ekonomis dan teknisnya. Menurut saya reaksi yang berpotensi adalah isomerisasi karena secara teknis proses ini dapat meningkatkan sifat produk seperti kemanisan tanpa mengubah komposisi bahan. Secara ekonomis dapat meningkatkan nilai tambah bahan baku lokal dan menghasilkan produk yang lebih kompetitif di pasar. Salah satu contohnya tadi itu yaitu perubahan antara glukosa dan fruktosa itu tidak menambah suatu bahan, tapi dampaknya besar. Jadi kita tidak perlu menggunakan banyak gula tambahan lagi. Mungkin hanya itu hasil jawaban dari saya. Saya akhiri. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.